Gimana kalau bangkai semut jika menempel di pakaian yang dibawa sholat, gimana? Jadi ini masuk ke dalam pembahasan hewan atau najis-najis yang makfu atau yang tidak dimakfu ya. Dan di sini dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Syarqawi, di sana bagian yang keempat, wa qismun ufiya anhu fil ma'i duna saubi. Bagian yang keempat adalah najis yang dimakfu di air tapi tidak dimakfu ketika di baju yang dipakai sholat. Wa huwa al-mayyitatu allati la damalaha sa'ilun, yang mana itu adalah mayit atau bangkai hayawan yang tidak ada darah yang mengalir, seperti halnya kutu atau semut atau cicak, itu kan tidak ada darah yang mengalir ya. Hatta law hamalaha fi sholati batolat, sehingga ketika hayawan tersebut bangkainya ini terbawa ke dalam sholat, batolat, maka batal nanti sholatnya tersebut. Dan juga perlu diketahui bahwa batalnya ini misalkan ya, ketika seseorang sholat dan dia sadar ketika di dalam sholat itu membawa bangkai, maka batal sholatnya. Namun kalau dari awal dia mengetahui bahwa membawa bangkai semut, maka dari awal sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana kalau misalkan dia ini sadar setelah sholat, oh ternyata ada bangkai yang terbawa olehnya ini. Nah ini nanti diperinci, ada yang mengatakan harus mengulangi sholat lagi, ada juga yang mengatakan tidak harus mengulangi. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu juz 3 halaman 157, far'un fi madzahibil ulama fi man sholla binajasatin nasiyaha au jahilaha. Di sini menjelaskan para ulama madhab Syafi'iyah, ketika seseorang sholat membawa najis, baik itu secara dia itu lupa ataupun dia itu tidak tahu, dzakarna annal asoha fi madhabina wujubul i'adah. Maka para ulama madhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya pendapat yang paling asoh adalah wajib mengulangi sholatnya kembali. Ya, wabihi qala Abu Kilabah wa Ahmad, dan juga ini diikuti atau sependapat dengan pendapatnya Abu Kilabah dan Ahmad. Akan tetapi waqala jumhur ulama mengatakan la i'adata alaihi, bahwasanya tidak wajib mengulangi sholatnya kembali, seperti itu. Hakahu Ibnul Munzir an Ibnu Umar wa Ibnu Musaibi wa Tawusin wa Ata'in wa Salimin bin Abdillah wa Mujahidin wa Syu'abi wa Nakhoi wa Zuhri wa Yahya al-Ansari wal Auza'i wa Ishaq wa Abu Saurin. Qala Ibnu Mundir wabihi, Ibnu Mundir berkata dan ulama-ulama yang lain dan juga Imam Nawawi, aqulu wa huwa madhabu Rabi'ah wa Malikin, bahwasanya pendapat ini adalah pendapatnya Imam Malik, wa huwa qawiyun fil dalili, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang kuat di dalam masalah dalilnya, wa huwa al-mukhtar, dan juga pendapat ini pendapat yang dipilih, seperti itu. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan harus diulangi kembali sholatnya ketika mengetahui dia ini membawa najis setelah sholat, maka dia wajib mengulang sholat. Ada yang mengatakan tidak wajib mengulangi sholatnya tersebut ya. Jadi silakan memilih pendapat yang mana. Akan tetapi kalau misalkan kita terlalu berat ya memilih pendapat yang mengatakan bahwa hayawan yang tidak ada darah mengalir itu najis, maka bisa mengikuti pendapat Imam Kopal, yang mana Imam Kopal mengatakan bahwa hayawan yang tidak ada darah yang mengalir itu dihukumi suci. Berarti kalau suci tidak bisa membatalkan terhadap sholatnya tersebut. Namun kalau madhab Syafi'iyah, pendapat yang paling asoh itu mengatakan bahwa ketika ada hayawan yang mati terbawa ke dalam sholat, yang menempel di baju atau di apa saja yang dibawa kita ketika sholat, maka itu batal sholatnya tersebut dan wajib diulangi kembali.